Hai semuanya, hari ini saya akan membuat animasi sederhana hanya menggunakan gambar di kertas HVS biasa dan handphone. Kita buat sketsa dulu ya. Nah, kita pertamanya buat sketsa dari kertas HVS dan pensil saja. Ini saya gambar Buki. Buki itu suka makan. Nah, seperti ini. Setelah dibuat dengan pensil, kemudian nanti garis-garisnya akan ditebalkan dengan menggunakan spidol. Nah, ini adalah proses menebalkannya dengan spidol. Nah, kalau sudah selesai proses ini, nanti garis-garis dari pensil tadi tinggal dihapus. Nah, ini udah jadi ya. Nah, proses selanjutnya tinggal di-scan dengan menggunakan aplikasi scanner. Saya sudah tidak menggunakan spidol dan pensil lagi, jadi nanti tinggal dilanjut dengan menggunakan stylus pen seperti ini. Ini gunanya untuk menggambar di handphone. Download aplikasi Clear Scanner di Play Store, kemudian tinggal di-scan. Begini caranya. Nah, ini sudah ter-scan, kemudian disimpan di galeri. Nah, sekarang tinggal masuk ke aplikasi Plivaclip. Saya akan buat proyek baru dengan judul Buki. Di bagian ini kita bisa membuat pengaturan proyek, misalkan dengan berapa frame dalam 1 detik. Nah, seperti ini ya, di layarnya tampilannya begini. Kemudian untuk ukuran layarnya juga bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya sudah masuk ke bagian layarnya. Di sini bisa dieksplor beberapa toolsnya. Saya gunakan Kisi itu beberapa garis-garis untuk membantu ketika menggambar supaya ukurannya itu pas. Kemudian ada bagian onion juga, nanti saya jelaskan onion itu fungsinya untuk apa. Nah, kemudian gambar yang tadi tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini gambar bukinya sudah masuk ke layar. Di bagian atas itu ada beberapa tools, alat bantu yang bisa dieksplor untuk memperbaiki gambar yang sudah ada di layar Plivaclip. Nah, saya gunakan yang gambar tali lasso itu untuk mengubah ukuran si buki tadi yang tadinya terlalu besar, jadi ukurannya diperkecil. Nah, kalau ini bagian untuk alat bantu gambar semacam pensil atau pen semacam itu, jadi silahkan dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pilih pen, kemudian ukurannya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah dipilih, kemudian saya perbaiki gambar buki tadi. Dihapus bagian yang kurang pasnya. Nah, ini pennya juga ukurannya itu bisa disesuaikan. Saya pilih ukuran yang pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, ini bisa diperbesar ya, diperbesarnya dengan cara ditarik saja dengan menggunakan jari. Nah, itu tadi kan gambar-gambarnya itu ada yang kurang sempurna, jadi saya perbaiki di sini. Ada bagian gambar yang tidak tertutup, jadi saya tutup dengan bantuan pen tadi. Nah, ini ditambahkan juga bagian tangannya. Tadi kan tangannya belum lengkap, jadi saya lengkapi di sini. Untuk memudahkan menggambar, kita bisa menggunakan stylus pen atau misalkan pakai jari juga bisa sih kalau pakai jari. Cuman kalau untuk pakai jari itu kan terlalu besar ya, gambarnya tidak terlihat. Jadi lebih enak itu menggunakan stylus pen. Nah, ini tuh waktu gambar manual kan bagian tangannya buki itu kurang sempurna ya. Jadi di sini saya perbaiki. Nah, untuk setiap gambar itu usahakan tertutup. Soalnya nanti kalau misalkan ada garis-garis yang tidak tertutup, nanti akan berpengaruh ke bagian pewarnaan. Jadi di setiap garisnya itu usahakan tertutup. Enaknya menggunakan Plivaclip itu kita bisa memperbaiki gambar atau misalkan menambahkan detail seperti menggambar di kertas biasa. Nah, ini saya tambahkan juga detailnya dan bagian-bagian yang tadi di gambar manualnya kurang sempurna. Jadi di sini saya tambahkan. Kalau gambarnya dirasa sudah pas, sekarang tinggal di-copy saja bagian frame-nya dengan cara ditekan frame-nya dan nanti akan muncul kotak-kotak yang di atas tadi. Itu ada bagian copy dan paste-nya gitu ya. Nah, saya copy menjadi 3 bagian seperti ini, kemudian saya menggunakan onion. Onion muncul ketika kita memilih titik 3 di bagian kanan atas. Nah, kita pilih saja. Nah, kemudian dipilih bagian onionnya. Nah, onion ini berfungsi untuk melihat
gambar di frame sebelumnya. Jadi kan kalau untuk membuat animasi, nanti di frame kedua itu bagian gambarnya digeser sedikit saja dengan bantuan lasso yang ada di atas itu, digeser sedikit. Nah, dengan bantuan onion kita akan tahu garis-garis yang ada di frame pertama. Nah, setelah digeser sedikit itu kan garis-garisnya itu ada yang terputus. Nah, tinggal diperbaiki saja dengan bantuan pen tadi. Nah, ini ada garis samar ya. Garis samar itu adalah garis di frame pertama yang muncul ketika kita menekan bagian onion. Nah, kalau bagian onionnya tidak ditekan, itu garis di frame pertama itu tidak akan muncul, tidak akan terlihat. Supaya animasinya terlihat, jadi gambar di frame pertama dan frame kedua itu harus ada perbedaan. Jadi digeser-geser sedikit saja. Misalkan di sini bagian alisnya atau bagian mulutnya itu dibedakan dengan gambar di frame pertama. Di sini kita gunakan bagian pen yang ada di atas itu. Nah, di sini saya geserkan alisnya sedikit, kemudian bagian matanya juga warnain sedikit, dan bagian mulutnya juga saya bedakan dengan yang ada di frame pertama. Jadi supaya nanti ketika dijadikan animasi itu terlihat gerakannya gitu. Nah, di sini saya tutup dulu bagian onionnya karena saya ingin memperbaiki gambar. Karena tadi kan ada garis-garis yang tidak sempurna ya, karena ada gambar yang dihapus supaya berbeda dengan gambar di frame pertama. Nah, di sini saya gambar ulang bagian mulutnya. Kemudian saya perbaiki garis-garis yang tadi terputus. Nah, ini dilakukan secara berulang ya, hingga beberapa frame. Jadi harus ada perbedaan antara frame pertama, frame kedua, dan frame ketiga supaya nanti gambarnya itu terlihat bergerak. Nah, saya ulangi pengerjaannya. Jadi digeser-geser gambarnya sedikit, kemudian diperbaiki lagi garis-garisnya seperti ini, dan setiap garisnya itu harus tertutup. Nah, mengapa harus tertutup? Karena nanti akan berpengaruh pada bagian pewarnaan. Kalau misalkan ada garis yang terbuka, itu nanti ketika diwarnai itu warnanya akan bercampur. Jadi usahakan tiap bagian itu garisnya harus tertutup. Nah, ini saya mengulangi pengerjaannya sampai 18 frame. Jadi antara frame 1 sampai ke frame ke-18 itu gambar-gambarnya itu harus ada perbedaan gitu. Harus ada gerakannya, digeser-geser sedikit. Mudah sih, mudah banget ya. Tinggal di copy, setelah di copy kemudian nanti garisnya digeser sedikit, kemudian nanti diperbaiki saja garis-garisnya seperti yang saya lakukan di video ini. Kalau menurut saya ya, membuat animasi di Fliva Clip itu sangat mudah. Jadi kita tidak perlu menggambar satu karakter berkali-kali dengan gerakan yang berbeda gitu. Jadi kalau di Fliva Clip itu enaknya itu tinggal di copy paste kemudian digeser-geser sedikit. Ini gambar sketsanya sudah jadi tinggal diwarnain saja. Untuk bagian pewarnaan itu ada di bagian atas ada gambar itu ya, kayak semacam cat tumpah. Nah, itu dipilih saja di bagian situ, dipilih warna yang disukai. Nah, ini animasinya sudah jadi. Selamat mencoba ya.